Episode 6, Kuntilanak, Pemangsa Bujang Desa. Di balik rimbunnya hutan karet yang melingkupi desa Kelabu, bersemayamlah sebuah teror kuno. Bukan binatang buas, melainkan kuntilanak pemangsa bujang. Legenda urban ini jauh lebih kejam dari sekadar hantu penampakan. Ia hanya mengincar pemuda lajang dengan cara yang mengerikan dan sadis. Konon, arwahnya adalah gadis yang diperkosa dan dibunuh di malam pernikahannya. Dendamnya kini terwujud dalam obsesi dingin yang berujung pada kematian yang memilukan setiap malam Jumat Kliwon. Jeritan melengking seorang pemuda akan memecah kesunyian desa Kelabu. Esoknya, tubuh si pemuda akan ditemukan di tempat-tempat tak lazim, tergantung terbalik di dahan beringin tua, tergeletak di tengah sawah, atau mengambang tak bernyawa di kali. Semua korban memiliki ciri yang sama. Pucat pasi, dingin membeku, dengan jejak cekikan membiru di leher. Wajah mereka membeku dalam ekspresi teror paling absolut. Dan yang paling mengerikan, daerah vital mereka selalu berdarah. Seolah seluruh vitalitasnya telah dihisap habis, dikuras hingga kering. Tahun ini, giliran Rio, pemuda paling tampan dan menawan di desa Kelabu. Ia adalah seorang playboy, sering mempermainkan hati gadis-gadis desa. Warga sudah memperingatkan Rio, "Hati-hati, Rio, jangan main-main." Tapi Rio hanya terkekeh, menganggapnya takhayul kuno. "Hantu mana bisa menandingi pesonaku?" katanya jumawa. Suatu malam Jumat Kliwon, Rio pulang dari kedai kopi, sedikit sempoyongan. Ia mendengar tawa perempuan melengking dari balik rumpun bambu. Tawa itu indah, memikat, namun mengandung nada dingin yang menusuk. Rio yang penasaran, mengira itu gadis desa yang menggodanya, lalu melangkah menuju sumber suara. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang redup, berdiri seorang wanita bergaun putih. Rambut panjangnya terurai, menutupi wajah. Rio terpikat, perlahan mendekat. Wanita itu mengangkat kepalanya. Seketika, pesona Rio sirna, diganti kengerian yang tak terhingga. Wajah wanita itu hancur, mata melotot, lubang hidungnya berlubang, dan senyum itu mengerikan, memperlihatkan gusi busuk dan jiji-jiji, taring yang memanjang. Dari mulutnya menetes cairan hitam pekat berbau amis. Rio mencoba lari, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Hawa dingin mencekam merasuki tubuhnya. Kuntilanak itu tertawa lagi, lebih keras, lebih dingin, dan melengking hingga telinga Rio berdenging. Ia melayang mendekat, tangan pucatnya terulur. Rio merasakan lehernya dicekik kuat. Napasnya tercekat. Ia meronta, tapi tak berdaya. Wajah kuntilanak itu mendekat, berbisik parau. "Kau suka mempermainkan hati, bukan? Sekarang, rasakan bagaimana rasanya dipermainkan oleh kematian." Rio merasakan tubuhnya melayang. Ditarik paksa, ia melihat wajah kuntilanak itu untuk terakhir kalinya. Mata melototnya seolah menghisap setiap harapan. Sebuah rasa sakit luar biasa menyergap daerah vitalnya. Seolah ada sesuatu yang mengoyak dan menghisap paksa. Kesadarannya meredup dalam penderitaan yang tak tertahankan. Keesokan paginya, warga desa Kelabu kembali dikejutkan. Tubuh Rio ditemukan tergantung terbalik di dahan pohon beringin tua, persis di atas kuburan tanpa nisan. Wajahnya membeku dalam ekspresi teror paling absolut, lehernya membiru bekas cekikan, dan daerah vitalnya berdarah, terkuras habis vitalitasnya. Ia bukan lagi Rio yang menawan, melainkan mayat kosong yang menyedihkan. Teror kuntilanak pemangsa bujang terus berlanjut di desa Kelabu. Setiap Jumat Kliwon, para bujang akan gemetar ketakutan, menanti apakah merekalah target selanjutnya. Dan di bawah pohon beringin tua itu, kuntilanak itu terus tertawa melengking, menunggu mangsa selanjutnya. Haus akan balas dendam yang tak berujung, dan cinta yang disajikan dengan darah dan nyawa. Sebuah kutukan abadi yang tak seorang pun tahu kapan akan berakhir.